Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM 45222099 dari kelas 2D D4. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai giro dan tabungan. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu giro dan tabungan? Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Baik, rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, perorangan, ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan baljet giro. Setelah mengetahui apa itu tabungan giro, teman-teman ada yang tahu tidak apa fungsi dari tabungan giro? Jadi, rekening giro itu berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan dana baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing bagi nasabah perorangan, badan usaha, warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Untuk menjadi pemegang rekening giro ada 7 persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau perorangan. Yaitu yang pertama, nama calon pemegang rekening giro tidak tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menyetujui setiap pasal yang tercantum dalam syarat-syarat umum pembukaan Al-Quran pada bank. Yang ketiga, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening pada bank. Yang keempat, calon pemegang rekening harus mengisi kartu, contohnya tanda tangan. Yang kelima, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. Yang keenam, menyerahkan fotokopi bukti diri seperti KTP, SIM, paspor, dan kitas bagi WNA. Yang ketujuh yaitu khusus calon nasabah yang merupakan badan usaha harus menyerahkan akte pendirian atau akte perubahan yang terakhir. Pengesahan dari Departemen Kehakiman khusus badan usaha berbentuk PTC, surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut dengan SIUP, tanda daftar perusahaan, dan perizinan lainnya. Jenis-jenis giro terbagi menjadi 2, yaitu giro perorangan dan giro perusahaan. Giro perorangan adalah giro yang dimiliki oleh individu atau perorangan. Giro perorangan biasa juga digunakan untuk keperluan bisnis pribadi skala kecil menengah, misalnya pembayaran gaji, tagihan, pembelian barang atau jasa untuk usaha toko, kafe, atau bengkel. Sebab penarikan uang tunai melalui tabungan akan kurang mencukupi untuk keperluan bisnis perorangan. Jenis giro yang kedua yaitu adalah giro perusahaan. Giro perusahaan adalah giro yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi. Giro perusahaan biasanya digunakan untuk keperluan bisnis skala menengah ke atas, misalnya pembayaran gaji karyawan, tagihan, dan pembelian barang atau jasa. Bisnisnya dapat berbentuk yayasan, koperasi, PT, CV, dan sebagainya. Sebelum kita memasuki penjelasan selanjutnya, saya yakin teman-teman sudah memiliki tabungan. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu tabungan? Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang kita lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi kita atau biasa disebut dengan nomor rekening. Selama ini kalian menabung, kalian tahu tidak apa tujuan dari menabung? Jadi, menabung itu bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial apabila sewaktu-waktu dalam situasi darurat atau dapat digunakan untuk menutupi biaya tak terduga. Tabungan bukan hanya pada bank ya teman-teman, seperti zaman dahulu orang-orang dulu itu menabung atau menyimpan uangnya di bawah bantal. Sebenarnya ada banyak macam-macam tabungan, tapi kali ini yang akan saya jelaskan itu hanya 2, yaitu tabungan umum dan tabungan haji. Tabungan umum adalah simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan dengan tingkat suku bunga kompetitif dan biaya administrasi terjangkau. Sedangkan pengertian dari tabungan haji adalah produk simpanan perorangan yang disediakan oleh bank dengan tujuan mengumpulkan dana untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi tabungan ini memang dikhususkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ada sarana penarikan tabungan.
Dalam melakukan penarikan ke rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain buku tabungan, slip penarikan, ATM, dan sarana lainnya. Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan. Selanjutnya, nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Setoran berikutnya juga menetapkan jumlah setoran minimalnya. Setiap bank akan mengisyaratkan ketentuan tentang setoran awal yang besarnya tergantung pada masing-masing bank dan setoran berikutnya. Selanjutnya, setoran tabungan. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Nasabah setoran dapat dilakukan dengan setor tunai maupun setor non-tunai. Dalam slip setoran tersebut tertera tanggal setoran, pilihan setoran yang terdiri dari setoran tunai dan lainnya. Di sisi lain, terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya, antara lain setoran ke rekening giro, tabungan, deposito, kredit, dan lainnya. Slip ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis setoran, baik setoran tunai maupun setoran non-tunai. Selanjutnya kita akan mengetahui keuntungan dan kerugian memiliki tabungan. Secara umum, ada beberapa keuntungan memiliki tabungan, yaitu yang pertama, memiliki uang simpanan yang bisa dipakai kapan saja. Yang kedua, dapat dipakai di kemudian hari ketika butuh uang. Yang ketiga, membiasakan diri hidup tidak boros. Yang keempat, investasi pada kasus tertentu. Terlepas dari sederet kelebihan di atas, tabungan kurang cocok digunakan untuk mengembangkan dana alias mendapatkan keuntungan. Suku bunga pada kebanyakan produk yang satu ini yang hanya berkisar di angka 1 hingga 2% saja, tentu tidak mampu mengalahkan persentase inflasi setiap tahun. Belum lagi, terdapat sejumlah biaya administrasi yang mesti ditanggung juga. Sedikit tips untuk menyiasati suku bunga bank yang kecil sementara biaya administrasi cukup besar. Sebaiknya pisahkan rekening tabungan untuk biaya sehari-hari dan rekening untuk menyimpan dana. Dengan cara tersebut, kamu bisa memiliki produk yang cocok sesuai dengan tujuan finansial pribadi. Misal, untuk rekening yang dananya akan sering ditarik, kamu dapat memilih tabungan dengan biaya administrasi kecil meskipun bunganya juga kecil atau nyaris tidak ada. Sementara itu, untuk rekening yang digunakan untuk menyimpan dana, kamu dapat memilih produk yang menawarkan suku bunga yang cukup tinggi. Selain itu, kamu pun bisa membuka rekening tabungan berjangka atau deposito yang mana dana tidak bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu. Itulah tadi penjelasan mengenai materi giro dan tabungan. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.